Hingga pada akhirnya, anak anjing kecil itu diserang oleh dua ekor anjing yang berukuran jauh lebih besar. Tanpa berpikir panjang, selir muda segera berlari menghampiri, lalu memeluk anak anjing itu dengan hati yang begitu pilu. Namun, selir kesayangan dengan tenang, mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari pertandingan antara anjing. Menurutnya, apabila pertandingan dihentikan sebelum selesai, maka seluruh kerugian yang timbul harus ditanggung oleh selir muda. Kejadian itu bermula belum lama sebelumnya. Saat melihat sikap pelayan yang begitu keterlaluan, anak anjing kecil itu spontan melompat ke punggung pelayan tersebut dan mencakarnya sekuat tenaga. Tindakan itu membuat sang pelayan murka. Tanpa ragu, ia langsung menangkap anak anjing itu dan melemparkannya ke udara. Beruntung, selir muda bergerak dengan sangat sigap, sehingga berhasil menangkap anak anjing tersebut sebelum terjatuh. Setelah itu, ia menegur pelayan tersebut dengan tegas. Walaupun dirinya tidak mendapatkan kasih sayang kaisar, statusnya tetap lebih tinggi daripada seorang pelayan. Jika penghinaan seperti itu terus dilakukan, ia akan memastikan pelayan tersebut diusir dari istana dan tidak akan pernah memperoleh pekerjaan lagi. Pelayan itu akhirnya pergi sambil mengucapkan ancaman. Setelah suasana kembali tenang, selir muda memeluk anak anjing itu dan menenangkannya. Ia berkata bahwa tidak perlu merasa takut. Walaupun hidupnya sendiri sangat sulit, selama masih memiliki sedikit makanan, ia tidak akan pernah membiarkan anak anjing itu kelaparan. Sejak saat itu, Kaisar benar-benar memahami betapa keras dan gelapnya kehidupan di dalam harem. Selama ini ia hanya berfokus mengurus pemerintahan dan hampir tidak pernah memperhatikan keadaan istana. Kini ia sadar bahwa semua itu juga membutuhkan perhatian. Yang paling membuatnya kagum adalah ketulusan dan kebaikan hati perempuan tersebut. Dalam hati, ia berjanji bahwa jika suatu hari berhasil kembali ke tubuhnya sendiri, ia pasti akan mengangkat derajat selir muda itu. Keesokan harinya, pelayan kembali membawa makanan dengan sikap yang penuh penghinaan. Selir muda tanpa ragu memberikan hidangan terbaik kepada anak anjing itu. Namun, sebagai kaisar yang kini berada di dalam tubuh seekor anjing, ia belum pernah mencicipi makanan yang rasanya seburuk itu. Selir muda lalu menjelaskan bahwa dalam setiap bulan, mereka hanya memperoleh satu kali makanan yang benar-benar layak. Selebihnya hanyalah makanan seadanya untuk bertahan hidup. Kaisar berpikir bahwa lebih baik tetap makan daripada mati kelaparan. Namun tubuh kecilnya yang selama ini terbiasa dengan makanan mewah tidak mampu menahannya. Beberapa saat kemudian, ia langsung roboh di atas meja. Selir muda panik. Ia segera mengambil seluruh uang yang dimilikinya dan berlari menuju toko obat. Tanpa ragu, ia menyerahkan semua tabungannya demi membeli obat. Sang penjual obat pun berjanji akan mengantarkannya kemudian. Sayangnya, semua itu diam-diam disaksikan oleh pelayan yang sejak awal memusuhinya. Saat selir muda menunggu obat dengan penuh harapan, selir kesayangan tiba-tiba datang bersama para pengikutnya. Mereka mendobrak pintu kediamannya. Yang lebih mengejutkan, obat yang seharusnya diberikan kepada selir muda ternyata sudah berada di tangan selir kesayangan. Dengan angkuh, ia menuduh selir muda melakukan transaksi pribadi yang melanggar aturan istana, lalu memerintahkan agar ia dihukum dengan berat. Melihat semua itu, Kaisar benar-benar terkejut oleh kekejaman perempuan tersebut. Untungnya, selir kesayangan tidak berani bertindak terlalu jauh. Setelah puas mempermalukan selir muda, ia pergi dengan penuh kesombongan. Walaupun tubuhnya sendiri terluka dan dipermalukan, selir muda tetap berusaha memberikan obat kepada anak anjing itu. Melihat pengorbanan tersebut, Kaisar